Ke keterkungkungan itu apa? Itu bahasa Indonesia, terkungkungan. Maaf ya, aku baru tahu. Buat kalian mungkin yang lagi merencanakan liburan atau traveling ke luar negeri, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, apalagi ke negara yang berbeda, pastinya mereka mempunyai aturan-aturan tersendiri. Walaupun kita di sana hanya sebagai pendatang atau turis, tapi tetap aja kita harus menghormati segala peraturan yang ada di negara tersebut. Nah, di bincang-bincang fashion ini, aku bakal bahas beberapa aturan atau larangan fashion di berbagai negara. Tapi seperti biasa, sebelum aku bahas, aku mau sapa kalian dulu, khususnya yang baru aja mampir di channel ini. Welcome, nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Langsung aja kita mau bahas negara-negara mana aja yang menetapkan larangan-larangan unik tentang fashion dan apa aja aturannya. Jadi ini semua memang tergantung dari tempat, agama, budaya yang berlaku di suatu tempat itu. Dan memang ini tuh penting banget sebelum kalian pergi kemanapun, kalian harus mencari tahu dulu larangan-larangan atau aturan apa aja yang berlaku di negara tersebut. Karena kan kita nggak mau tahu-tahu kita melakukan sesuatu yang ternyata melanggar hukum yang berlaku. Oke, langsung aja kita mau bahas. Yang pertama ada larangan menggunakan sepatu hak tinggi di Yunani. Jadi di Yunani ini tuh ada larangan untuk tidak menggunakan high heels atau sepatu berhak tinggi di beberapa situs arkeologi yang bersejarah, seperti di Akropolis dan Peloponnes. Aturan ini ditetapkan sejak tahun 2009 karena dikhawatirkan hak tinggi ini dapat menggores dan merusak batu monumen yang memang udah rapuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya rencana untuk mengunjungi Yunani, pastikan kalian selalu membawa sepatu atau sendal yang nggak ada haknya. Larangan yang kedua, ada aturan untuk nggak boleh menggunakan baju bermotif kamuflase atau loreng-loreng army yang dianggap melanggar hukum di Barbados, Saint Vincent, dan Saint Lucia. Aturan ini tuh mulai ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 1980 dan siapapun yang melanggar bisa dikenakan denda. Larangan memakai motif kamuflase di Barbados ini berlaku untuk mencegah anggota geng untuk menggunakan motif kamuflase camo atau loreng-loreng untuk menyamar sebagai tentara dan melakukan tindak kejahatan. Yang selanjutnya ada larangan menggunakan sendal jepit di Spanyol dan Italia. Sendal jepit ini tuh adalah pilihan yang simple dan nyaman. Pastinya kita di Indonesia itu sering banget pakai namanya sendal jepit. Tapi justru di Spanyol dan Italia kita justru dilarang untuk menggunakan sendal jepit. Ini tuh dikarenakan alasan keselamatan sih guys. Jadi untuk keselamatan berkendara, undang-undang di Spanyol melarang pengemudi menggunakan sendal jepit atau sendal yang berujung terbuka ketika berkendara. Sementara itu, kalau misalnya berada di Pulau Capri, Italia, pengunjung dilarang menggunakan sendal jepit karena sendal jepit ini dianggap terlalu berisik dan akan menimbulkan kebisingan. So, pastiin kalau misalnya kalian ke dua negara ini, jangan menggunakan sendal jepit. Nah, aturan yang selanjutnya ini di negara tetangga kita, yaitu negara Kamboja. Di sini memberlakukan peraturan ketat terkait pakaian. Adanya kode etik berpakaian di Kamboja, ini erat hubungannya dengan situs keagamaan. Di negara Kamboja, menggunakan rok atau celana pendek di atas lutut merupakan sebuah larangan. Selain itu, menggunakan pakaian menunjukkan bahu telanjang juga merupakan tindakan ilegal. Selain Kamboja, sebenarnya pemerintah Uganda juga memberlakukan peraturan yang serupa, yaitu larangan menggunakan rok mini dan celana pendek untuk wanita. Jadi buat mereka yang kedapatan menggunakan rok atau celana pendek, ini dapat ditangkap. Aturan unik lainnya datang dari Iran, di mana kita itu nggak boleh menggunakan dasi. Kenapa ada larangan ini? Karena aksesoris ini dianggap berkontribusi pada penyebaran budaya barat. Penggunaan dasi dengan cara mengikat leher atau kerak meja dianggap sebagai lambang keterkungkungan dan penjajahan. Selain itu juga, orang-orang yang menggunakan dasi dianggap menyerupai orang-orang barat. Berikutnya ada larangan cross-dressing atau berpakaian yang menyerupai atau khas lawan jenis yang diterapkan di negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, Sudan, dan Kuwait. Ini merupakan bagian dari kampanye untuk memerangi fenomena kaum gay dan transseksual yang berkembang. Gak cuma untuk wanita aja, tapi larangan cross-dressing di Saudi Arabia, Sudan, dan Kuwait ini juga berlaku untuk kaum pria. Terkait dengan tata cara berbusana, setidaknya ada dua larangan berbusana populer dan sebaiknya nggak dilanggar waktu kalian berada di Thailand. Pertama, jangan pergi ke tempat umum tanpa menggunakan celana dalam. Kedua, jangan mengemudi dengan bertelanjang dada, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Tapi emang ada ya orang yang pergi ke tempat umum tanpa pakai celana dalam atau yang telanjang dada waktu mengemudi. Kalau cowok mungkin masih ada ya, tapi kalau cewek
Kayaknya kayak nggak mungkin gitu ya. Yang ada kita bakal masuk angin gitu, apalagi kalau naik motor ya kan. Tapi ini tetap perlu diingat ya, jadi kalau kalian ke Thailand, tetap harus pakai celana dalam dan jangan bertelanjang dada. Prancis terkenal dengan larangan pemakaian apapun yang menutupi seluruh wajah seseorang di depan umum, termasuk topeng, cadar atau nikab, kerudung, hingga masker dan helm motor. Prancis telah melarang penggunaan cadar sejak tahun 2010 dengan alasan keamanan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan seseorang yang mengenakan cadar di depan publik akan dikenakan denda 150 euro atau sekitar 2,5 juta rupiah. Aturan nggak biasa juga diterapkan di Korea Utara. Tapi memang Korea Utara itu aturannya banyak banget kan? Aturan yang dimaksud adalah larangan menggunakan celana panjang bagi wanita dan memperbolehkan hanya penggunaan celana bagi laki-laki. Aturan ini selain di Korea Utara juga berlaku di Sudan. Larangan wanita menggunakan celana panjang di Korea Utara terkait dengan dekret yang pernah dikeluarkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada tahun 1986 lalu. Sedangkan larangan menggunakan celana panjang bagi wanita di Sudan berlaku pada tahun 2014. Masih di Korea Utara, Kim Jong-un mengambil keputusan untuk melarang masyarakat Korea Utara untuk mengikuti apapun yang berbau pengaruh gaya hidup barat, termasuk dari segi berbusana. Ini dilakukan untuk menyatakan diri berperang melawan kapitalisme. Larangan yang berlaku antara lain, larangan memakai celana legging ketat dan celana jeans, larangan memakai tindik di hidung dan bibir, larangan berpakaian seksi dan bersepatu hak tinggi atau high heels, larangan untuk menata rambut gaya spike, violet, dan rambut yang diwarnai. Selain itu, warga negara Korea Utara dianggap gak sopan jika mengikuti style fashion yang menjadi pilihan pemimpin mereka, Kim Jong-un. Memang negara ini tuh agak lain ya. Jadi itu tadi beberapa peraturan unik tentang berpakaian di berbagai negara. Pastikan kalau misalnya kalian ingin berkunjung ke negara-negara tersebut atau ke negara lainnya, kalian harus cek lagi aturan-aturan yang berlaku supaya kalian bisa berlibur dengan tenang. Pastikan kita selalu menghormati segala peraturan yang ada di suatu negara yang ingin kita kunjungi. Jadi aturan mana nih kira-kira yang paling unik? Dan kalau misalnya kalian pernah berkunjung ke negara-negara tersebut atau negara lainnya dengan peraturan yang unik lainnya, kalian bisa tulis komen di bawah dan share sama yang lainnya. That's it for my video. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like dan share. Tunggu juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!